wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliani. Saya dari Prodi PAI 2C. Ingin menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Abdullah bin Umar. Tugas UTS Studi Hadis, dosen pengampu Umi Habibah. Abdullah bin Umar bin Khattab atau lebih dikenal dengan Ibnu Umar, lahir tahun ketiga Bi'tsah. Dia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan merupakan putra khalifah kedua. Ibunya bernama Zainab bint Maz'un. Ia masuk Islam pada usia 10 tahun bersama ayahnya dan turut melakukan hijrah ke Madinah. Pada masa Muhammad SAW, Perang Khandaq adalah perang pertama yang diikutinya setelah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Literatur sejarah Ahlussunnah menyebutkan pada perang Uhud Mutah, sewaktu ia merasa pasukan muslimin akan menerima kekalahan, ia bersama sejumlah muslimin lainnya melarikan diri dari medan perang dan kembali ke Madinah. Mengakui kesalahan, ia meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memaafkan. Pasca wafatnya Rasulullah SAW di masa kekhalifahan Abu Bakar, ia tergabung dalam pasukan Khalifah Umar. Di akhir-akhir masa kekuasaannya membentuk Dewan Syura dengan mengangkat Abdullah sebagai penasehat untuk menetapkan siapa khalifah pengganti. Namun Umar melarang Abdullah untuk menawarkan dirinya sendiri sebagai calon khalifah pengganti ayahnya. Pada masa kekhalifahan Imam Ali Ammar Yasir meminta izin dari imam untuk mengambil baiat dari Abdullah. Abdullah bin Umar banyak berbicara mengenai keutamaan Imam Ali namun ia sendiri tidak memberikan baiatnya. Ia lebih memilih untuk banyak beribadah dan membentuk kesolehan pribadi. Ibnu Umar adalah seorang yang meriwayatkan hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2.630 hadis. Karena ia selalu mengikuti kemana Rasulullah SAW pergi. Bahkan Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah memujinya dan berkata, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentinya, seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar. Ia bersikap sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Ia senantiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasulullah SAW. Karenanya ia tidak mau melakukan ijtihad. Biasanya ia memberi fatwa pada musim haji atau pada kesempatan lainnya. Di antara para tabi'in yang paling banyak meriwayatkan darinya ialah anaknya Salim dan hamba sahayanya Nafi. Suatu waktu Abdullah pernah bermimpi dan adiknya Hamzah menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah. Baginda pun memberi tanggapan pada mimpi itu. Laki-laki terbaik adalah Abdullah, andai ia rajin sholat malam dan memperbanyakkannya. Sabda Rasulullah. Ucapan Rasulullah itu membuat Abdullah tak pernah meninggalkan sholat malam. Dia juga semakin tekun beribadah kepada Allah. Abdullah juga terkenal sebagai orang yang senang berbagi. Sebagai sahabat Rasul yang ahli ibadah dan dikarunia mimpi yang hak karena mimpinya dibenarkan Rasulullah, ia menjadi sosok yang tak punya minat lagi kepada dunia. Sebuah kecenderungan yang sudah nampak sejak ia remaja, ketika pertama kali khairahnya bangkit untuk ikut berjihad. Abdullah R.A. menangis mendengarkan ayat-ayat ini hingga janggutnya basah oleh air mata. Suatu hari, dia sedang duduk di antara beberapa teman dekatnya dan dia membaca,
Celakalah orang-orang yang memberi sedikit, yaitu orang-orang yang ketika hendak menerima haknya dari manusia menuntut agar diberikan secara penuh, namun ketika mereka harus menakar atau menimbang apa yang menjadi utangnya kepada orang lain, namun memberikannya kurang dari apa yang menjadi haknya. Tidakkah mereka mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan dari antara orang mati dan dimintai pertanggungjawaban pada hari yang dahsyat, yaitu hari ketika seluruh manusia berdiri di hadapan pemelihara alam semesta. Surah Al-Mutaffifin surah ke-83 ayat 1-6. Pada titik ini, dia terus mengulangi hari ketika semua manusia akan berdiri di hadapan pemelihara seluruh alam berulang kali dan menangis sampai dia pingsan. Kesolehan, kesederhanaan dan kemurahan hati berpadu dalam diri Abdullah sehingga menjadikannya sosok yang dijunjung tinggi oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya. Dia memberi dengan murah hati dan tidak keberatan berpisah dengan kekayaannya, meskipun dia sendiri akan mengalami kekurangan sebagai akibatnya. Dia adalah seorang pedagang yang sukses dan dapat dipercaya sepanjang hidupnya. Selain itu, dia mendapat tunjangan besar dan bait al-mal yang sering dia belanjakan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Ayub bin Wail Ar-Rasi menceritakan salah satu kejadian kemurahan hatinya. Suatu hari Ibnu Umar menerima 4.000 dirham dan selimut beludru. Keesokan harinya Ayub melihatnya di suwa atau pakaian tradisional Arab untuk pria, memberi pakan ternak untanya secara kredit. Ayub kemudian mendatangi keluarga Abdullah dan bertanya, "Bukankah kemari Abu Abdurrahman, artinya Abdullah bin Umar, mendapat 4.000 dirham dan selimut?" "Ya, benar," jawab mereka. "Tetapi saya melihatnya hari ini di Suwa membeli pakan ternak untanya dan dia tidak punya uang untuk membayarnya," ujar Ayub. Sebelum malam kemarin, dia sudah berpisah dengan itu semua. Kemudian dia mengambil selimut itu dan melemparkannya ke bahunya, lalu keluar. Saat dia kembali, selimut itu tidak ada bersamanya. Kami bertanya kepadanya tentang itu dan dia mengatakan bahwa dia telah memberikannya kepada orang miskin. Jelas mereka. Abdullah bin Umar mengajukan pemberian makan dan pertolongan kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Seringkali ketika beliau makan, ada anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang ikut makan bersamanya. Dia menegur anak-anaknya karena memperlakukan orang kaya dan mengabaikan orang miskin. Beliau pernah bersabda kepada mereka, "Kalian mengajak orang kaya dan meninggalkan orang miskin. Bagi Abdullah, kekayaan adalah seorang hamba, bukan tuan. Itu adalah sarana untuk mencapai kebutuhan hidup, bukan untuk memperoleh kemewahan." Sikapnya ini terbantu oleh asketisme dan gaya hidupnya yang sederhana. Maimun bin Mahran meriwayatkan sebagai berikut, "Aku memasuki rumah Ibnu Umar. Aku memperkirakan segala sesuatu yang ada di rumahnya, termasuk tempat tidurnya, selimutnya, karpetnya, dan segala isinya. Yang kutemukan tidak bernilai 100 dirham. Hal ini bukan karena Abdullah bin Umar miskin, melainkan karena ia kaya. Bukan pula karena ia seorang yang kikir, karena memang ia seorang yang murah hati dan liberal." Abdullah bin Umar meninggal dunia dalam usia 83 tahun karena sakit pada tahun 693 Masehi. Ibnu Umar sebelum menghembuskan nafas terakhir mewasiatkan agar ia dimakamkan di luar tanah haram. Namun wasiat tersebut tidak dilaksanakan, hanya menyolati jenazah dan memakamnya di